Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tema firman kehidupan kita, hidup orang Kristen tidak saling merugikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini, pasti akan selalu ada yang disebut dengan orang kaya dan orang miskin. Cerita tentang si kaya menindas si miskin sudah merupakan cerita yang lama. Dan pasti masih ada yang berperilaku seperti itu hingga hari ini. Sepertinya sudah menjadi hukum alam yang berkuasa akan menindas yang lemah dan yang kaya menindas yang miskin. Majikan menindas asisten rumah tangga. Bos memanipulasi, memanfaatkan dan memperalat bawahan karena tahu mereka hanya membutuhkan uang untuk tetap hidup. Dalam perdagangan, memanipulasi harga untuk mendapatkan untung yang besar. Para penguasa tidak lagi memperhatikan kesejahteraan dan nasib para bawahan. Seolah-olah ada pemikiran diberi uang saja sudah bagus. Perlakuan seperti ini sepertinya wajar dilakukan, seolah-olah tidak dosa dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun jika kita melihat apa yang disampaikan oleh firman kehidupan kita hari ini, semoga kita tersadarkan bahwa di dalam Yesus kita terpanggil menjadi manusia yang tidak suka merugikan orang lain. Kita terpanggil untuk saling membantu dan saling membangun di dalam kehidupan ini. Sehingga semua pihak bisa merasakan hidup yang saling mengasihi dan saling peduli. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli dan Allah yang mau berkorban. Pengorbanannya sangat nyata di kayu salib. Itulah dasar hidup kita untuk saling peduli dengan yang lain. Allah kita sangat memperhatikan umatnya di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasih. Dia penuh dengan belas kasih. Sejak dahulu kala, Tuhan mengingatkan agar kita bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu sama lain. Tetapi memang pada dasarnya sifat manusia sulit untuk diubah. Perilaku memperdaya yang lebih lemah terus berlanjut dari masa ke masa. Betapa sulitnya untuk taat kepada perintah Tuhan yang satu ini. Perintah tidak membunuh mungkin bisa dipatuhi banyak orang. Akan tetapi tidak memperdaya sesama begitu sulit. Secara tidak sadar begitu sering kita lakukan untuk memperdaya orang lain. Tanpa kita sadari. Orang terus berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang seminim-minimnya. Tidak peduli apakah itu merugikan orang lain. Firman kehidupan kita hari ini turun melalui Musa di Gunung Sinai yang melarang kita mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam firman kehidupan kita dikatakan, apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini adalah pesan penting yang seringkali kita abaikan dalam kehidupan ini. Orang percaya yang hidup dengan takut akan Tuhan tidak akan mau menekan dan merugikan pihak yang lemah. Kita harus memiliki peran belas kasih terhadap mereka dan selalu rindu berupaya untuk membantu meringankan beban orang-orang yang lemah. Sia-sialah kekristenan kita jika kita masih saja tega melakukan berbagai hal yang hanya menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan mereka yang lebih lemah dari kita. Jika orang berdosa saja bisa mengasihi orang lain, mengapa kita yang mengaku percaya kepada Yesus malah lebih tega merugikan orang lain? Maka dari itu, inilah yang dipesankan Tuhan melalui firman kehidupan kita hari ini. Tidak ada gunanya memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Namun sebaliknya, bantulah mereka dengan apa yang kamu miliki, supaya mereka juga dapat melanjutkan kehidupannya. Seperti kita juga merindukan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik. Sumber berkat itu dari Tuhan, bukan dari dunia.
Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya secara berkelimpahan kepada kita semua, tanpa harus kita memanipulasi dan merugikan orang lain. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk hidup berbelas kasih, untuk menjauhkan hidup dari sikap yang merugikan orang lain. Tetapi biarlah kami dapat menopang, dapat membantu, sehingga kami, ciptaan-Mu, dapat menjalani kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang memampukan kami untuk berbelas kasih. Terpujilah Engkau, berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.